Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dalam rangka merespon pertanyaan salah satu saudara kita yang tempo hari menuliskan pertanyaan di kolom komentar pada channel YouTube saya. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum admin, boleh ya misalnya di setiap sholat bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar diperlihatkan kepribadian siapapun yang berniat jahat, dan di sholat sunnah tahajud pun berdoa yang sama sebagai bentuk sarana meminta petunjuk yang benar. Itulah pertanyaan saudara kita, tapi saya buat responnya berupa video, walaupun sudah saya jawab di kolom komentar, agar video ini sekaligus menjadi pembelajaran buat semuanya yang menonton video ini. Kalau misalkan seseorang selalu meminta petunjuk tentang siapa saja yang berniat jahat dalam setiap sholatnya, dan ditambah ketika sholat sunnah tahajud, menurut saya tidak perlu. Karena kalau misalkan beliau itu mengatakan setiap sholat, artinya setiap hari selalu minta petunjuk siapa orang yang berniat jahat pada diri beliau. Ini akan membuat perilaku suudzon atau berburuk sangka sama orang lain, padahal belum tentu orang itu, entah itu di sekitar beliau ataupun orang yang tidak kenal, belum tentu orang itu suudzon sama beliau. Maka di dalam syariat Islam kan sudah diajarkan bahwa yang dinamakan muslim itu tidak berbuat hal yang sia-sia. Lebih baik seseorang itu selalu melihat kekurangan diri, selalu memperbarui keimanan, ketakwaan, meminta pertolongan supaya dimampukan istiqomah dalam hal berbuat baik, salah satunya berbaik sangka kepada orang lain. Itu lebih baik, karena sikap selalu berbaik sangka, sikap husnuzon, itu akan menjaga keadaan kolbu tetap bersih. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu meminta sama Allah agar diperlihatkan siapapun orang berjahat, di dalam kolbu kita senantiasa berpikiran buruk, berpeluang mengotori kolbu dengan titik-titik hitam maksiat karena suudzon itu tadi. Karena bahaya kalau misalkan seseorang itu seringkali suudzon kepada orang lain, padahal belum tentu orang lain itu berbuat buruk kepada diri orang itu, gitu loh. Nanti kalau misalkan suudzon itu menjadi perilaku setiap hari karena selalu berdoa, minta petunjuk sama Allah, ditunjukkan siapa saja yang berbuat jahat, nah ini akibatnya nanti hatinya menjadi rusak. Kalau sudah rusak, maka ingat Nabi Muhammad SAW itu bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud beliau adalah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana daging itu disebut hati, dan ketika keadaan kolbu itu atau hati itu baik, maka akan melahirkan amal-amal lahiriah yang dilakukan anggota badan itu juga baik. Tetapi jika keadaan hati itu rusak, rusak ini dalam arti hati yang tertutupi titik hitam karena bermaksiat. Maka kalau misalkan hati itu rusak, maka
rusak pula seluruh jasad, rusak pula amal lahiriah ya. Maksudnya amal yang dilakukan anggota lahiriah, anggota badan kita, tangan, mata, pendengaran ya, dengan telinga, akal kita, perbuatan kaki kita, itu mengandung kemaksiatan. Itu yang dimaksudkan rusak pula seluruh jasad. Amal lahiriah yang dilakukan oleh orang yang hatinya rusak, maka amalnya itu sudah pasti mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi kalau misalkan kita seringkali berdoa setiap hari minta petunjuk siapa yang hatinya ingin berbuat jahat, nah ini sudah melatih suudzon. Itu tidak baik. Lebih baik tidak perlu. Ingatlah saudara-saudariku, kita hidup ini pasti diuji oleh Allah, ya, akan dibuat tidak nyaman oleh orang lain. Itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah seperti itu, bahwa kita itu akan diuji dengan sebagian manusia yang lain. Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 20, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Nah, contohnya saja Nabi Muhammad kekasih Allah, beliau Rasul Allah, itu tidak bisa menghindari takdir buruk yang pasti menimpa beliau. Beliau itu diludahi orang lain, dianggap gila, dilempar batu hingga berdarah pelipisnya, saat sholat diberi kotoran hewan. Nah, itu kekasih Allah. Nah, tidak mungkin hidupnya beliau itu nyaman terus, terhindar dari orang jahat, apalagi yang bukan Rasul Allah. Nah, tentunya kejadian-kejadian menimpa Rasul Allah itu tentu lebih berat ujiannya daripada kita yang bukan Rasul Allah. Dan kita harus mengingat, kita hidup itu di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu salah satunya adalah berupa ujian keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi walaupun kita meminta petunjuk sama Allah, ingin diperlihatkan siapa yang berbuat jahat kepada kita, tetap kejadian buruk pasti akan terjadi. Karena apa? Hal itu sudah menjadi sunnatullah, sudah ketetapan bagi Allah, kita akan diuji selama hidup di dunia ini dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tidak mungkin tidak diuji, tidak mungkin kita hidup nyaman terus. Ujian itu adalah tujuannya untuk mengetahui keimanan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang dusta. Hal itu Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi lebih baik kita itu terus-menerus bertakwa untuk mencari keridhaan Allah daripada seringkali meminta petunjuk siapa yang akan berbuat jahat. Karena apa? Allah itu pasti menyertai orang-orang yang berbuat baik, seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Justru larangan ya bagi kita kalau misalkan kita selalu suudzon sama orang lain. Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Oleh karena itu, lebih baik kita ini selalu husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain, senantiasa melihat kekurangan diri. Kalau misalkan ada ujian keburukan, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.